Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu ta'ala lahumul Fatihah. Sunna hadrat rahim sultan al-fitnah syabdul qadr. Syekh Junaidul Baghdadi Syekh Khatib Asam Syekh Muslim bin Abdul Rahman. Mujini kaya maksudun Syafi'i wa Niburuhi wa Lisasilatihim wa la akhidina alim syurillah ta'ala lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Surat Al-Baqarah ayat ke-216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Jadi kalau waqaf ya, wawu dibaca sukun dengan qulil afu, qulil af gitu ya, qulil afu. Jadi wawunya sukun ya, afu baca begitu, af. Qulil af, af. Jadi tetap ada dikondisikan apa wawunya tapi tidak kentara. Jadi funya yang kayak ada domahnya. Qulil afu gitu, sama-sama. Qulil afu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba den perdokno utawa den perdoake ai furida tegese den perdoake alaikum ing atase sira kabeh apa al-qitalu perangan itu. Jadi qital itu berbeda dengan jihad. Konteksnya maksudnya ya sama-sama ya, sama-sama bersungguh-sungguh tapi itu suatu ijtihad ya. Qital dengan jihad itu berbeda. Kalau qital itu perang, saling membunuh, saling melukai, itu namanya perang. Tapi kalau kita jihad belum tentu qital itu loh. Jihad itu ya salah satunya kalau di zaman sekarang adalah memerdekakan orang ya, memberikan makan orang yang lapar ya. Memberi pengetahuan kepada orang yang tidak tahu ya itu. Memberi pekerjaan kepada orang yang nganggur ya itu. Itu namanya jihad di zaman sekarang gitu. Memberi solusi kepada perkara yang apa namanya? Buntu istilahnya gitu. Memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu jihad. Tapi kalau kita ya orang kufar gitu. Dil kufariku tetap kadwini wong kufar wa huwa utawi al-qital iku kurhun den sengiti ya. Makruhun tegese den sengiti laku maring sira kabeh. Jadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah sudah diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir ya wa huwa kurhun ya tentunya yang namanya perang itu kan siapa yang mau bacok-bacokan ya. Tangannya ada yang putus ya siapa yang mau kan pasti kurhun. Itu siapapun orang yang berakal disuruh bertengkar disuruh bacok-bacokannya tentu nggak mau ya tuh. Tapi itu sudah diperdukan di zaman dulu itu. Di zaman ini konteksnya zaman sahabat itu.
Atau mungkin bisa juga zaman peperangan, zaman penjajahan itu. Kalau sekarang kita yang nggak ada itu. Ya, kita kecuali perang yang benar-benar membela agama. Tapi sekarang perang yang di Irak, ya, di Afghanistan dan sebagainya ternyata adalah politik, bukan murni agama itu. Mereka tuh saling membunuh untuk melebutkan kekuasaan, ya, seperti ISIS, ya, dengan katanya dalih-dalih agama Islam, ternyata mereka menghancurkan makam-makam para rasul, para anbiya, menembaki orang-orang yang tidak sepaham dengan ISIS. Ya, itu bukan kital yang dimaksud di Quran itu. Ada orang yang nggak sama akidahnya ditembak, ya, dibunuh, dibom, dipenggal kepalanya. Nah, itu bukan kital yang dimaksud ini. Itu adalah kital yang brutal. Mereka adalah orang-orang yang bukan meluhurkan agama Islam, akan tetapi kital mereka itu adalah melempar kotoran di muka orang-orang Islam. Ya, kital yang benar bagaimana, ya seperti resolusi jihad, ya. Santri-santri dikomando Mbah Yai Hasyim Asy'ari untuk melawan penjajah tentara sekutu di Surabaya. Nah, itu baru kital yang benar itu. Rela saling tembak menembak, ya. Yang tertembak kepalanya, tangannya, kakinya, ya. Nah, itu baru perang yang benar itu. Konteks peperangan dalam Islam itu. Tobaan ing dalam wateke lima sakodi krana kangilani kita wasalan para kepantak royen to sengin sapa sira kabeh sayan ing suwiji-wiji wa hale utawi sayan iku khairun we bagus lakum kedhuwene sira kabeh wasalan parek ya ini masalan para bantu khibiyanto demen sapa sira sayan ing suwiji-wiji wa hale utawi sayan iku sarun ala lakum kedhuwene sira kabeh. Lah ini konteks perang di zaman Nabi, ya mesti namanya perang siapa toh yang mau. Orang waras wiris disuruh bacok-bacokan sama orangnya kan enggak ada mau. Tapi ya mesti enggak mau, ya sengit, ya menolak itu. Tapi hanya dengan jalan itu orang Islam bisa terbebas dari kungkungan dan terornya orang-orang kafir itu. Nah, itu begitu. Nah, seperti ada orang mau dibunuh, ya kalau dia tidak membela diri, dia akan dibunuh. Maka dia boleh memakai alat apa saja sedapatnya. Mungkin apa pecok, pedang, apa kursi langsung dihantamkan orangnya. Iya, itu konteks perang. Atau seperti zaman Rois Suriah, Rois Akbar, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, orang-orang Indonesia disuruh menyerah, di ultimatum secara 3 hari. Kalau kalian tidak menyerahkan senjata kalian, maka kami akan membombardir kota Surabaya. Tapi bagaimana jawab Mbah Yai Hasyim Asy'ari? Lawan mereka. Bung Tomo disemangati Mbah Hasyim Asy'ari, awali pidato Anda dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai arek-arek Surabaya. Nah, selama banteng-banteng, nah, itu perang, begitu. Itu gitu, kalian Indonesia dianiaya. Harus melawan, ya. Orang-orang Belanda telah menginjak-injak martabat negara Indonesia. Kita harus melawan itu. Tidak akan membiarkan musuh-musuh penjajah menginjakkan kakinya lagi di negara Indonesia. Nah, itu. Ya ini, ya memang satu-satunya jalan hanya itu. Karena resolusi jihad itulah Indonesia diakui dunia. Indonesia itu benar-benar ada. Bahkan Jenderal Malabi memprediksi Indonesia itu hanya kuat, hanya kuat 3 hari. Ternyata malah yang memperkirakan 3 hari itu mati. Siapa? Jenderal Malabi. Jadi Jenderal Malabi ini mati. Itu kalau di dalam riwayat yang aslinya itu, dia itu pas waktu mau kalah dia meloncat bersembunyi di dalam tank di JMP itu, Jembatan Merah. Sekarang ada
Nah itu terus kemudian ada seorang santri yaitu yang menusuk tank itu dengan bambu runcing gitu. Terus tembus sampai kena dadanya Malabi itu mati gitu. Tapi kalau dalam film kan dia ditembak namanya Harun itu. Harun itu memang benar-benar ada. Dia itu memang benar-benar ada Harun itu. Makamnya ada di Jombang, di Tebuireng gitu. Tokoh benar itu, tokoh bukan tokoh fiktif. Harun itu benar-benar ada. Yang membunuh Jenderal Malabi itu. Nah itulah kital yang benar itu seperti itu. Konteks perang yang benar itu. Indonesia diserang penjajah, kita melawan balik. Orang Islam diserang, orang Islam membela diri, melawan di perang Badar yang pertama atau Badar Kubro itu benar itu. Kalau di dalam kisahnya kan Malabi ditembak sama Harun, terus kemudian ajudannya Malabi melempar apa? Granat kan ya. Dia terkena granat meninggal. Dimakamkan di pemakaman Tebuireng itu Harun itu. Itu orang benar itu. Ada memang itu. Ada namanya pakai nomor itu. Di sana di Tebuireng itu. Harun itu. Nah itu perang yang benar itu seperti itu. Nah kadang-kadang ya namanya kita melawan tentara yang pakai bom-bom ya. Makanya di Surabaya itu banyak ditemukan ya. Apa mortir-mortir, rudal-rudal ya. Bom-bom Belanda atau tentara sekutu yang sampai kini ditemukan belum meledak gitu. Jadi ketika bom itu jatuh di Surabaya ya karena doanya Mbah Yai Abbas ya. Mbah Yai Abbas Buntat Cirebon doakan Mbah Yai Wahab Hasbullah dengan sorbannya Allahu Akbar. Bom-bomnya tidak meledak gitu. Nah itu konteks kital yang benar di zaman penjajahan itu. Nah kalau sekarang di zaman damai ada tiba-tiba orang ngebom nembak-nembak ya itu ISIS itu. Laknatullah itu ISIS. Laknatullah alaihim. Mereka menjual wanita-wanita sebagai budak-budak padahal perbudakan sudah dihapuskan di konferensi Jenewa di Swiss ya, dan kemudian di Wina Austria sudah dihapuskan. Tiba-tiba ISIS bikin perbudakan lagi. Lah ini satu-satunya jalan untuk merdeka itu. Lima ilin nafsi karena condongi nafsi la syahwati maring pira-pira kasenengan. Al mujibati kang netepake li halaki maring rusake nafsi. Wa nufuriha lan lumayune nafsi. Ane taklifati sang pira-pira paperden. Al mujibati kang netepake. Makanya Mbak Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi. Orang-orang yang masih dekat dengan radius peperangan harus wajib hukumnya fardhu ain. Hukumnya untuk membela tanah air. Maka hubbul waton minal iman. Itu adalah slogan oleh Mbak Hasyim Asy'ari. Karena mencintai tanah air itu adalah mencintai tanah air Indonesia adalah sebagian dari iman. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi mencintai tanah air itu sebagian dari iman itu. Kalau ada tanah airnya kok diinjak-injak, rusak kok dia tidak bergerak ya, tidak berdiri, tidak membela, maka imannya dianggap tidak sah. Di saat dia karena bejani nafsi fala ala mongko menawa lakum kedini sira kabeh fil qitali ing dalam perangan. Wen kari tuman senajan sengit sapa sira kabeh ing kital khairan ing kebagusan. Li anna karena setune iku fi ing dalam kital imma dzurfa ana kalane mereka oleh menang awil ghanimati utawa jarahan awil syahadati utawa mati syahid. Wal ajrolan ganjaran. Jadi perang itu kalau dia tidak menang ya dapat jarahan. Kalau zamannya Mbak Yai Hasyim Asy'ari ya begitu. Menang apa? Dapat rampasan ya. Pedangnya tentara Jepang, tembaknya tentara Jepang, senapannya ambil semua. Itu ghanimah. Termasuk uang-uang ya diambil semua, emas-emasnya tentara Jepang untuk ngelawan tentara yang akan datang ya tentara mereka. Itu ghanimah itu. Karena zaman Nabi juga begitu, menang itu.
Makanya perang yang benar, konteks qital yang benar itu di zaman Rasulullah dan di zaman orang-orang Indonesia melawan ya penjajah itu. Itu baru benar. Kalau di zaman sekarang, zaman damai, ada orang-orang mengobarkan perang, itu perangnya palsu. Ya. Seperti di Irak, ISIS itu bukan perang. Bukan perang yang dikontekkan, itu adalah orang yang ingin merampok kedamaian umat Islam, untuk merampok sumber minyaknya, untuk merampok harta bendanya, untuk mengambil paksa anak-anak perempuannya. Itu yang dilakukan oleh siapa itu? Pemimpin ISIS itu. Nah, itu. Maka ISIS semuanya, orang ISIS itu laknatullah, mereka dilaknat oleh Allah. Karena apa? Mereka merampok kedamaian bagi umat Islam yang sedang damai. Itu bukan qital yang dimaksud di sini. Nah, zaman sekarang itu jihad itu bukan perang. Jihad itu ya seperti kita ngaji ini jihad. Ya, ini jihad. Ya. Orang ngasih makan orang lapar itu jihad. Ya. Membantu orang yang tidak punya pekerjaan itu juga jihad. Ya, itu memberi pendidikan kepada orang yang bodoh agama itu jihad. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa syahadati lan mati syahid. Kalau umpamanya paling buruk-buruknya adalah mati syahid. Ya, termasuk kemarin seperti saudara kita yang baru saja wafat ya. Walaupun dalam keadaan damai, dia berpatroli untuk menjaga kedamaian dari sabotase musuh mungkin itu. Seperti kemarin tuh ada 53 saudara kita yang berada di dalam kapal selam untuk keamanan Indonesia. Meninggal itu juga syahid, menjaga keamanan negara. Apalagi meninggal dalam keadaan tenggelam, ya benar-benar syahid itu. Walajrulan ganjaran wa fitarkihi lan iku tetep ing dalam ninggal qital. Wa ini cita maulan lamun podo. Wa in ajib itu mulan lamun demen sapa sira kabeh. Ing qital. Ing tarkihi ngono. Isyaran ana Allah. Wa in lan ing setuhune cita mau lamun demen sapa sira kabeh tarkihi isyaran ana kaalanan. Diana karena setune fi ku tetep ing dalam tarkihi apa dulu ana kainan wal faqri lan fakir wa khirman ajran kin apa niku wa khirman lan kinalingan ganjaran. Jadi zaman dulu, zaman Indonesia mau merdeka itu hanya Nahdlatul Ulama ya. Satu-satunya organisasi di Indonesia yang kekeh membela Pak Soekarno ya. Yang mau Indonesia merdeka. Organisasi yang lain-lain mereka malah pada bermusyawarah di Singapura. Mereka kumpul di sana. Mereka ingin kembali ke pangkuan Belanda ya. Aduh, udahlah kita itu lebih baik di bawah Belanda zaman kerajaan besar. Hanya Nahdlatul Ulama ya, satu-satunya organisasi yang punya massa terbesar waktu itu yang mendukung kemerdekaan negara ini. Lainnya mereka malah pada berkumpul ya, 200 organisasi ya. Mereka berkumpul di Singapura untuk malah kepengen kembali lagi ke pangkuan pangkuan Belanda itu. Hanya Nahdlatul Ulama satu-satunya organisasi yang mendukung tentang Indonesia Istiqlal, Indonesia merdeka itu. Sing lainnya ngah-ngih tok, tidak punya komitmen yang besar. Makanya sebenarnya Indonesia ya NU itu. Nah, itu. NU ya Indonesia itu. Gitu. Karena jasa besar Nahdlatul Ulama, Indonesia bisa ada. Tanpa NU Indonesia nggak ada. Gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka sampai kapanpun NU tidak bisa disepelekan di negara Indonesia ini. Karena jasanya sangat besar untuk kemerdekaan negara Indonesia. Maka seperti kemarin kok sampai ada kamus
kamus tokoh-tokoh sejarah Mbah Hasyim Asy'ari kok ditiadakan itu bener-bener payah itu tukang ngedit bukunya, kamusnya itu. Maka harus segera minta maaf karena tanpa Mbah Hasyim Indonesia nggak ada. Gitu. Tanpa Mbah Hasyim Pancasila nggak ada. Mbah Hasyim itu mengistikharoi ya, mengistikharoi Pancasila itu sampai beratus-ratus kali ya, membacakan surat Al-Kahfi ya sampai beratus-ratus kali ya di dalam sholat istikharahnya itu. Makanya nasionalisme itu sudah finish bagi orang-orang NU ya. Sangat mendukung Indonesia itu. NKRI harga mati. NKRI harga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Kalau sampean akan mengancam negara Indonesia, hadapi NU. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tegas dulu. Allahu Akbar. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itulah Nahdlatul Ulama itu. Ngono jenenge. Jangan ini dari santri harus benar-benar membela tanah air Indonesia 100% ya. Kalau apa? Karena kalau tidak berperang melawan penjajah kita akan dzil. Maka dulu siapa saja orang bangkit ya. Sampai perempuan-perempuan pun juga dari fatayat, muslimat semua gendong senjata untuk melawan tentara. Makanya orang-orang barat mereka itu diperkirakan hanya 3 hari kok sampai jenderalnya mati, Malabi mati. Datangin jenderal lagi namanya Marshal, mati lagi itu. 2 kali mereka kehilangan jenderal terbaiknya gara-gara melawan orang yang hanya pakai bambu runcing. Ya ada yang pakai senjata tapi dia banyak itu. Rampasan dari tentara Jepang itu. Alhamdulillah Indonesia sebab resolusi jihad Mbah Kiai Hasyim Asy'ari diakui oleh dunia. Indonesia benar-benar merdeka seutuhnya, mempunyai kedaulatan yang hak mutlak itu. Wallahu ta'ala jalla iku ya'lamu ngudene sapa Allah ma ing perkara wa kang utahe maiku khairun luwih bagus lakum keduwene sira kabeh. Wa antum ale utawi sira kabeh kula ta'lamuna ora padha weruh sapa sira kabeh. Dzalika ing kono-kono wa khairul lakum fabadaru mongko agi-agi sapa sira kabeh ila maring perkara ya'muru kang perintah sapa Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma wa arsalalan ngutus sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awala sarayahu ing kawitane prajurite kanjeng Nabi wa alaihi kang tase ing atase sarayahu Abdullah bin Jahsin faqatalu mongko merangi sapa sarayahu al musyrikin ing pira-pira wong musyrik wa qatalan mateni sapa sarayahu Ibnul Khadrami ing Abdullah Ibnul Khadrami min akhir yaumin sange akhir dina min Jumadil akhir saking wulan Jumadil akhir wal tabasalan kebawur sapa kebawur apa akhir yaumin alaihim ing atase saraya birojaba kelawan wulan Rajab pakaya mongko nacat hum ing saraya sapa al kufaru pira-pira wong kafir bi istihalati kelawan milang-milang halale ing kital panazala mongko temurun apa ayat yasaluna ka'ani syahril haram yasaluna takon sapa sahabat anisal harami ing masalahe wulan haram al muharrami rupane wulan muharram kita lin rupane perang fi ing dalam haram badal niku dadi badal istimal kula ngendika sapa sira Muhammad lahu maring sahabat kita lun utawi perangan fihi ing dalam syahrul haram iku kabirun dosa gedhe
azimun kang agung. Wizran tegese dosa mubtadaun iku dadi mubtada wa khobar. Wasodun utawi nyegah mubtada niku mubtada mana'un tegese nyegalin nasi maring menungso. An sabilillah sanging manjing agamane Allah. Dini tegese manjing agamane Allah wa kufran kufur bihi kelawan Allah. Bilai kelawan Allah wasaddun lan nyegah anil masjidil haram sanging masjidil haram. Ai maka tegese kota Mekah wa ikhrajun lan nundung. Ikhraju alian nundung penduduke masjidil haram minhu sanging masjidil haram. Wa utawi ahlu iku Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminun lan pira-pira wong kang iman. Wa khabarul mubtada utawi khabarul mubtada iku akbarul luwih agung. A'dhamu tegese luwih agung. Apane wizran dosane indallahi sanging indallahi ngrasane Allah minal qitali sanging perangan fihi ing dalem Masjidil Haram wal fitnatu tawi fitnah asyirku tegese kemusyrikan mingkum sanging sira kabeh ku akbarul luwih agung minal qatli sanging mateni lakum maring sira kabeh fihi ing dalem Masjidil Haram wala yazaluna lan ora lebar-lebar sapa kufar ai kufaru tegese wong kufar yuqatiluna merangi sapa kufar kum ing sira kabeh ayyuhal mukminuna he wong kang iman-iman kabeh hatta yaruddu krana yen to balekake sapa kufar krana yen to balekake sapa kufar kum ing sira kabeh andinikum sang agama sira kabeh ilal kufri maning kekufuran inistata lamun kuwasa sapa kufar wa man utawi sapa sapane wengku ya tadid murtad sapa man mingkum sangi sira kabeh antini ninggal agamane man fayamut mongko mati sapa man fa huwa mongko utawi man yukafirun tepi kafir kaulaika mongko utawi mengkono maniku habitat lebur batola tegese lebur apa amaluhum bira-bira amaliman as-solihati kang soleh di dunia ing dalam dunyane wal akhirati lan akhirate fala itada mongko ora ana kawilang-wilang maujud biya kelawan amal wala sawab lan ana ganjaran iku maujud alih ing atas amal wa taqyidu utawi ngoyite bil mauti kelawan mati alai ing atas kufur iku yufidu maidai apa taqyid annahu ing setuhne maniku lauroja alamun bali sapa man ilal islami maring Islam lam yaptul mongko ora lebur apa amaluhu amaliman Fayusabu mongko den ganjar sapa man alaihi ngatasi amal wala yu'idu lan ora wajib baleni sapa manhu ing amal kal haji kaya haji masalan ing dalem upamane wa alaihi lan iku tetep ing ngatasi lam yabtul asy-Syafi'i utai pendapat Imam Syafi'i walai kata mengkono maniku ashabun nari kang khai manjing neraka humutaiman kabeh yang dalam nariku khaliduna pira-pira kang langgeng kabeh. Maka di zaman Nabi Kanjeng Nabi memang dibikin oleh orang-orang kafir terjepit, orang kelicikan ya. Iki wong Islam diserang ae. Nah, umpama dhek menang mesti ngrasa dosa gede. Ayo perang ning gone wulan termasuk wulan-wulan haram. Perangin ning gone wulan Jumadil Akhir. Serang wong Islam membalas menang. Nah, ternyata setelah kemenangan masuk di bulan Rajab. Tapi karena memang kemusyrikan itu lebih besar daripada keperangan, tetap disuruh lanjut oleh Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Karena apa? Karena kemusyrikan kalau tidak dihilangkan, maka mereka akan terus menghancurkan umat Islam. Gitu. Maka dia tidak berdosa walaupun sudah masuk bulan haram, bulan Rajab itu. Walamaduna lan semangsane nyono apa syariah tu bolo perang annahum ing setuhuni syariah bolo perang ing Kanjeng Nabi annahum setuhuni syariah insalimu lamun selamat sapa syariah minal ismi sangi dosa maka tidak dosa kalian tidak berdosa membunuh orang-orang musyrikin karena apa? Karena kemusyrikan mereka
lebih besar daripada peperangan ini. Maka peperangan ini artinya tidak dosa, karena untuk menumpas kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy. Insalim lamun selamat sapa syariah minal ismi sanging dosa fala yaksulu menggora hasil lam kedune syariah apa ajrun ganjaran nuzila mengkoden turunake apa ayat innal ladzina ing setune wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina walladina lan wong akeh hajaru kang hijrah sapa ladina faraku tegese misai sapa walladina hajaru autanahum ing tanah kelairane alladina hajaru wajahadu lan padha jihad utawa perangan sapa walladina hajaru fi sabilillah karena bilani agamane Allah li'i'la'i dini karena ngeluhurake agamane Allah ulaika ta mengkono innal ladina amanu wal ladina hajaru iku yarjuna ngarep-ngarep sapa ulaika rahmatullah ing rahmate Allah tawabau tegese ganjarane Allah wallahu ta'ala Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane lil mukminina kadwini pira-pira wong iman kabeh rahimun taradat kang banget welase bihim kelawan mukminin es'aluna takon sapa sahabat anil khamri saking masalahe khamr utawa arak wal maisi lan totoan utawa judi al kimari tegese totoan iku apa suwiji-wiji hukmu mau ta hukmi al khamri wal maisir wal ngendika sapa sira Muhammad lahu maring sahabat fi ma iku tetep dalam khamri wal maisir fi ta'atihima ing dalam nekani khamri wal maisir ismun ana dosa kabirun kang gedhe adimun tarkagung wa fikiratin ing dalam wacan suwiji bil musallasati kelawan tak kang den titik telu lima karana ana barang yang sulu kang hasil apa mah bisa babi ma kelawan sebab khamri wal maisir minal mukhasamati saking para padu wal musyatamati lan misuh-misuhan pisuh-pisuhan wa qaulil fakhsilan pengucap Allah wa manafi'lan ana pira-pira manfaat linnasi kadwini menungso billadati kelawan ena wal farahilan bunga fil khamri ing dalem arak wa isobatil malilan merkoleh bondo bila kadin kelawan tanpa kangilan fil maisir ing dalam totoan wa itmu mau tawi dosani al khamri wal maisir kaima tegesi barang yansau kang timbul apa ma anhuma sanging maisir khamri wal maisir minal mafasidi sanging pira-pira kerusakan iku akbaru luweh agung a'dhamu tegesi luweh agung min naf'i ma sanging manfaati tinimbang sanging manfaati khamri wal maisir wala manazzalat lan semangsane temurun apa ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir saroba mongko nginum ing khamru sapa kaumun kaum wa imtana wa umtuni lan den cegah sapa kharuna kaum kang weneh ila an haramat maring arep yen to ngaramake ing khamru apa ayatul maidah di ayat surat maidah wa saluna lan takon sapa sahabat ka ing sira madza ing apa suwiji-wiji yungfikuna sedekah sapa sahabat ema tegese iku apa suwiji-wiji kadru tawi kira-kirane infak kul ngendika sapa sira Muhammad anfiku sedekah sapa sira kabeh al afwa ing barang kang luwih utama al fadi tegese barang kang luwih utama anil hajati saking kebutuhan
wala tunfiqu lan aja padha sedekah sapa sira kabeh ma ing perkara tahta juna kang padha butuh sapa sira kabeh ilaihi maring ma wa tadya ulan niya-niyake sapa sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa fi qiraatin lan ing dibatan macam suwiji birafi kelawan den waca rafa bitakdiri huwa kelawan takdiri huwa kadalika kaya mengono-ngono mertelake ai kama yubayinu kaya te mertelake sapa Allah lakum maring sira kabeh ma ing perkara dzikira kang den tutur apa ma yubayinu mertelake sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum menawa sira kabeh ku tatafakkaruna padha mikir-mikir sapa sira kabeh. Lah sekarang menerangkan tentang khamri wal maisir. Jadi dulu zaman dulu itu minuman keras belum haram ya. Masih boleh ya. Para sahabat masih pada minum ya. Minum-minuman keras termasuk judi ya. Totoan ya. Bermain judi, lotre ya, mengadu nasib ya. Itu zaman dulu masih boleh itu. Terus kenapa diharamkan? Karena terjadi pembunuhan ya. Gara-gara orang mabuk kan namanya orang mabuk, minum khamr kan mabuk. Akhirnya dia berzina dengan tetangganya ya. Akhirnya dia tanpa sadar memperkosa anaknya. Dia sholat, ada orang sholat. Habis sholat mabuk, habis mabuk dia ngimami. Ya Allah. Nah, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud. Enggak lakum diriku. Nah, ada orang yang sholat asar tiba-tiba dia sholat sampai 5 rakaat. Dia tidak mengaku, dia tiba-tiba membunuh temannya ya. Itu. Maka setelah itulah gara-gara itulah akhirnya diharamkan khamr. Yang kedua, ya memang khamr itu ada manfaatnya ya untuk antiseptik ya, membunuh kuman-kuman dulu. Tapi kalau diminum terus-menerus lebih banyak madaratnya daripada termasuk yang dikiaskan dengan minuman keras atau khamri atau muskir itu adalah narkoba ya. Narkoba. Sesuatu yang bisa membuat orang mabuk itu termasuk khamr. Nah, walaupun di Quran tidak ada narkoba, ya termasuk haram. Orang yang kena minum narkoba ataupun minum khamr, pernah satu tetes saja orang ini minum khamr, maka qadakhul iman akan pecah. Wadahnya iman ini akan retak. Zaman dulu dikisahkan ada seorang yang soleh. Ada seorang soleh. Dan ada seorang perempuan durjana atau perempuan pelacur. Aku kepingin ngetes orang yang soleh itu. Pas orang yang soleh ini lewat dipanggil, mas, ini mas. Nah itu. Ya ada apa mbak? Sini dulu masuk mampir ke rumah saya. Ya ada apa? Saya mau ke masjid. Mampir dulu sebentar, saya mau bilang sesuatu. Oh iya. Nah, orang yang soleh ini langsung masuk ke rumahnya cewek itu. Iya ada apa Pak? Langsung pintunya dikunci, ceklek. Loh kenapa sampean kunci? Saya mau ke masjid. Enggak, sampean harus di sini. Sampean harus mau berzina dengan saya. Saya kan cantik, saya kan seksi. Ah enggak, ini dosa besar. Enggak mau. Kalau sampean enggak mau, saya akan menjerit-jerit. Sampean harus mau. Enggak mau, ini dosa besar, saya enggak mau. Ya udah, sampean tak kasih 3 pilihan kalau mau keluar dari rumah saya. Pertama, berzina dengan saya. Mau enggak? Enggak mau. Yang kedua, membunuh bayi ini. Ini ada bayi. Ini membunuh bayi. Apalagi itu enggak mau, saya enggak berani. Terus yang ketiga, minum ini. 1 gelas kecil minuman keras. Pilih mana ini? Nanti kalau sampean sudah melakukan salah satu ini, ya udah, sampean boleh keluar dari rumah saya.
Terus dia mikir-mikir, waduh ini berzina itu wah bahaya. Bahaya nanti itu dosa besar, apalagi membunuh bayi itu. Udahlah ini saya milih yang paling ringan aja, minum. Dia minum 1 gelas kecil. Namanya orang nggak pernah minum langsung mabuk. Dalam kemabukannya namanya orang mabuk. Melihat ada pelacur yang seksi, yang buhay itu. Langsung akhirnya dia berzina dengan pelacur itu. Ya Allah, berzina dengan pelacur. Setelah berzina, dia masih mabuk. Dia pegang pedang. Dia sembelih bayi itu. Disembelih bayi itu tanpa sadar. Nges. Kepalanya bayinya terpenggal. Masih tidak puas membunuh karena dia sudah gila, sudah mabuk mendem. Akhirnya menusuk pelacur itu. Cuk, mati sekarang. Jadi dia gara-gara minum 1 botol kecil membunuh bayi dan membunuh pelacur. Nah, akhirnya dia setelah sadar menjerit-jerit, ya Allah, aku telah membunuh. Makanya minuman keras itu bisa menjadi permulaan untuk dosa-dosa yang lain. Maka karena bahayanya, karena apa? Karena kalau dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, dulu awal mula minuman keras itu dari darahnya anjing, dari darahnya macan, kemudian tumbuhlah tumbuhan yang sebagai awal mula cikal bakal sebagai minuman keras itu. Makanya minuman keras diharamkan. Ya kalau difermentasi dibikin alkohol untuk ya bisa itu. Tapi rata-rata itu dicampurkan untuk menjadi minuman keras. Maka barang siapa yang minum minuman keras 1 tetes saja, maka wadah imannya akan retak. Orang itu akan terus kecanduan. Dia akan selalu menemukan akses untuk cari minuman keras atau narkoba. Maka jangan sampai umat muslim itu minum walaupun setetes. Itu contohnya. Minum sedikit saja langsung membunuh bayi, memperkosa pelacur terus membunuh bayi. Ya Allah. Dan kedua, totoan atau perjudian ya. Ya memang itu orang judi itu cepat kaya ya toh. Ya, tapi di sini jelaskan jelas-jelas. Orang yang maisir itu mudah-mudah miso-miso ya toh, orang main plek. Maca kitab toret, ditoto, dieret-eret. Nah, itu bahaya. Memang dia cepat kaya, ya. Tapi kaya tidak barokah. Menipu orang. Kadang-kadang bisa bertengkar, bisa saling membunuh, saling iri. Nah, itu adalah maisir. Maka semoga Allah Ta'ala membebaskan kita semuanya, menjauhkan kita dari godaan khamri wal maisir. Al-Fatihah. Baca ke Ustaz.